hormati, Ibu pengawas yang saya hormati, Ibu kepala sekolah yang saya hormati, serta teman-teman semuanya yang berbahagia. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi walaupun hanya melalui daring. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan menyimak bersama-sama pemaparan pembinaan kepada kita semuanya yang akan disampaikan insya Allah yang pertama oleh Ibu Kepala Sekolah, yang kedua juga nanti akan disampaikan pemaparan pembinaan yang akan disampaikan oleh Ibu pengawas pembina kita semuanya, yaitu Ibu Mae yang sudah standby. Untuk menghemat waktu Bapak Ibu semuanya, mari kita buka acara kita dengan pembacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang selanjutnya, kita dengarkan sama-sama pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah. Dengan segala hormat disilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan pembinaannya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan walaupun jarak jauh, tapi mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dan kita berdoa semuanya, semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat. Pada pagi ini ada beberapa hal yang harus kita sampaikan terkait dengan kegiatan menjelang bulan Ramadan. Bapak dan Ibu, walaupun kegiatan ini kita sudah 1 bulan kita laksanakan dari rumah, tapi insya Allah kita semua masih semangat ya untuk melaksanakan tugas, untuk beraktivitas, apalagi dalam menghadapi siswa-siswa kita yang dari jauh. Mudah-mudahan kita semua tetap masih eksis ya, masih bisa beraktivitas dengan siswa-siswi kita. Walaupun kita masih belajar dari rumah, tidak salah kalau kita semua mempersiapkan kegiatan di menjelang bulan Ramadan ini diisi dengan kegiatan keagamaan. Ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama diskusikan. Kegiatan keagamaan yang biasa kita sampaikan sebelum kita belajar di rumah, yaitu kegiatan pesantren kilat. Nah, kali ini mungkin kita bisa menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan kegiatan pesantren itu, tapi tidak harus mutlak seperti halnya kita bertatap muka dengan anak-anak kita. Jadi pada dasarnya kita memberikan tugas kepada siswa-siswi khususnya di bidang keagamaan ini yang pada hakikatnya bertujuan untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan putra-putri kita, lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan ibadah khususnya di bulan Ramadan ini. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada guru PAI untuk membuat beberapa program kegiatan yang sehubungan dengan kelas, jenjang kelasnya. Harapan Ibu untuk mengantisipasi kegiatan belajar di rumah di bidang keagamaan ini,
tolong yang disampaikan kepada siswa tidak selalu berupa materi yang harus dihafalkan, dikerjakannya ditulis, ya. Tapi silakan mendesain Bapak dan Ibu untuk kegiatan keagamaan ini lebih menekankan kepada karakter siswa, kegiatan siswa sehari-hari dalam melaksanakan ibadah. Yang pada hakikatnya anak bisa melakukan ibadah dalam keadaan senang, tidak ada keterpaksaan. Mohon kalau Bapak Guru PAI dan Ibu Guru setelah selesai membuat program kegiatan, karena kita mulai dari hari Senin ya insya Allah, tolong di-share kepada rekan-rekan guru agar para guru yang lainnya atau wali kelas bisa menjadi bahan panduan ya untuk memberikan tugas pembelajaran di rumah kepada siswa-siswi. Kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu terus mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, kalau bepergian keluar yang tidak begitu penting jangan dilakukan, kalau tahu yang penting jangan lupa keluar rumah menggunakan masker. Dan selalu menjaga makanan yang sehat agar kita selamanya dalam keadaan sehat. Tak lupa juga titip salam buat nanti anak-anak di rumah, Bapak dan Ibu, dari Ibu Kepala. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, tetap bersemangat. Insya Allah anak-anak Paku Jajar selalu sehat. Itu saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nanti guru agama segera menyampaikan hasil programnya yang akan kita laksanakan oleh semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan pembinaan kepada kita semuanya terkait dengan pembelajaran di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya Bapak Ibu bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh beliau. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk menghemat waktu, mari kita simak sama-sama kata-kata pembinaan yang akan disampaikan oleh Ibu Pengawas Pembina kita. Kepada Ibu Pengawas, mangga disilahkan. Terima kasih Pak Idris. Kadang teh suarana. Kadang teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Guru yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini saya sangat berbahagia karena Paku Jajar hari ini sudah satu langkah lebih maju ya, sudah bisa melaksanakan Zoom meeting, sudah bisa melaksanakan meeting dengan online. Oleh karena itu saya sampaikan apresiasi yang sangat tinggi terutama kepada Pak Idris dan guru-guru semuanya, Pak Amar juga yang telah berhasil mengadakan membuat satu link di meeting di Zoom meeting. Mudah-mudahan ini bisa dipergunakan selanjutnya ya. Bapak Ibu mohon maaf, saya bekerjanya 2 laptop sambil ngeproof kinerja kepala sekolah, jadi 2 laptop kerjanya ya, jadi kayak itu dia gitu, kepalanya ke sana kemari. Bapak Ibu, hari ini kita latihan, nanti hari Selasa mungkin kita bisa praktekan ya, untuk hari Selasa kita bisa praktekan, tapi semuanya tidak berkumpul di
satu ruangan, tapi di kelasnya masing-masing gitu ya. Kalau sekarang hanya berdekatan, nah, nanti bisa di kelas masing-masing atau bisa berjauhan, kan namanya juga jarak jauh daring atau dalam jaringan. Kalau bisa guru-guru yang lain juga bisa diajak, guru yang lainnya bisa diajak yang bisa IT misalnya, meskipun misalnya Bu Iyar jauh, dia bisa mengikuti gitu kalau melalui ini. Ada lagi masih banyak guru-guru Paku Jajar yang bisa IT ya. Yang lainnya mungkin hanya nonton dulu ya, hanya nonton dulu. Nah, Bapak Ibu, untuk pembelajaran di rumah, meskipun kita bosen ya, kita jenuh, tapi apa boleh buat karena hari ini situasi dan kondisi masih belum memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka. Jadi kita masih belajarnya masih dalam jaringan. Oleh karena itu Bapak Ibu harus jaga ini hatinya, dijaga hatinya agar tetap enjoy dengan pembelajaran yang sekarang. Apalagi anak-anak. Jadi membangkitkan semangat siswa-siswanya untuk senantiasa mau belajar, mau mengikuti pembelajaran daring. Jadi dikemas sedemikian rupa pembelajarannya agar menarik, kemudian anak-anak senang mengikuti. Yang sudah saya lihat di beberapa orang di Paku Jajar itu ada berupa kuis gitu ya, berupa voicemail mungkin atau yang lainnya, itu sangat menarik bagi siswa, daripada siswanya disuruh belajar mengisi LKS terus. Kalau mengisi LKS mereka bosen kayaknya ya, bosen. Jadi dengan pembelajaran beraneka macam, beragam gitu, tidak hanya satu jenis, tidak hanya nulis melulu. Kemarin Budian sudah menyampaikan anak-anak yang biasanya tidak mau bicara, sekarang jadi wanter, jadi bagus. Itu karena pembelajarannya dikemas sedemikian rupa sehingga tidak membosankan, sehingga anak menjadi tertarik gitu, anak menjadi tertarik. Nah, jadi kedepannya, karena ini mungkin kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya pembelajaran dalam jaringan ini, jadi anak-anaknya diajak selain nonton pembelajaran di televisi, kita bisa membuat pertanyaan melalui kuis atau melalui yang lainnya yang seperti sudah Bapak Ibu laksanakan. Nah, yang sekarang di bulan Ramadan ini tidak hanya mengandalkan guru PAI, jadi Bapak Ibu silakan berkreasi lah untuk membimbing siswanya, membimbing untuk belajar mempelajari keagamaan. Anak-anak yang biasanya tidak melaksanakan ngaji, tidak melaksanakan sholat, susah diajak sholat. Kalau diperintah atau disuruh oleh gurunya, semangat. Jadi guru itu memang oleh anak-anak masih digugu dan ditiru ya oleh anak-anak itu. Kemudian hafalan doa-doa pendek ya Bapak Ibu ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu doa-doa pendek. Misalnya hari ini doa buka puasa, besoknya doa niat puasa atau doa sholat duha, doa dari disesuaikan dengan usianya, disesuaikan dengan jenjang tingkatnya. Jadi tidak hanya menulis saja ya. Jadi tadi saya lihat ada beberapa guru yang menyuruh siswanya menyampaikan ucapan selamat Hari Pendidikan Nasional. Tadi ada yang seperti itu di beberapa sekolah, di kita juga ada yang menyuruh buat poster dan yang lainnya gitu ya. Dan itu nilai yang sangat bagus karena itu mengembangkan life skill ya, life skill siswa, kemudian membina karakter siswa. Jadi tidak hanya mengurus tema, tidak hanya mengurus tema, subtema dan pembelajaran. Jadi pembelajaran seperti yang telah Bapak Ibu laksanakan hari ini itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan gitu.
Di Bapak Ibu, selamat sekali lagi untuk Pak Kujajar yang telah bisa meeting room gitu ya. Jadi bisa join meeting di secara daring. Kalau sekarang masih di satu ruangan, nanti bisa di rumah juga. Di rumah bisa, guru-gurunya di rumah, ibu kepala di rumah. Bisa kita di rumah masing-masing karena work from home gitu ya. Jadi di rumah bekerjanya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pengawas yang sudah menyampaikan pemaparan pembinaannya kepada kita semuanya, arahan dan pesan-pesan yang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan kami di sini seluruh sivitas akademik dari SDN Pak Kujajar Cipta Bina Mandiri bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pengawas. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah menyampaikan materinya pada kesempatan hari ini. Hari ini kita pertama kali melaksanakan meeting di media daring ini. Mudah-mudahan harapan Ibu tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan nanti ke depan kita tetap bisa laksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk pada acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau perlu kita diskusikan sama-sama. Silakan saya buka satu sesi saja ya. Satu sesi untuk tanya jawab untuk 3 penanya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya diisi di di kolom chat meeting ya. Di chat meeting mungkin dari Ibu DP. Ibu DP dulu, dari Ibu DP. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bu DP di unmute dulu mic-nya. Diklik dulu yang tanda mic. Udah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, semoga keluarga Pak Kujajar semuanya sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang akan saya tanyakan, mungkin ini semuanya mengalami hal yang sama, membangkitkan motivasi dalam diri guru sendiri, Bu. Apalagi ini kita udah lebih dari 2 bulan ya, udah hampir 2 bulan kita melaksanakan kegiatan belajar secara online di rumah atau work from home, learn from home, supaya tidak bosan dan buat murid dan guru supaya nggak bosan selain dari inovasi-inovasi dari guru itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab saja ya, Bu Dian. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini bukan betul ya, bukan dialami oleh siswa saja yang merasa jenuh, lelah. Kita juga sebagai guru pasti lebih daripada anak-anak ya. Kalau anak-anak hanya sekedar satu tugas dari guru, tapi guru banyak yang dihadapinya ya, anak-anak yang kalau sisanya 30 ya 30. Ya motivasi mungkin ya dari Ibu. Pertama kita harus datang dari diri kita sendiri. Ya, kita harus hari ini dan seterusnya sampai selesai itu harus pertama menyadari bahwa ini
musibah musibah ya pandemi ini bukan terjadi di sekolah kita saja, bukan di kota Sukabumi saja, tapi di seluruh bahkan dunia. Nah, itu yang pertama kita menyadari hal itu. Yang keduanya, kita harus tetap mengakui keberadaan kejadian ini merupakan salah satu ujian ya dari Allah kepada umatnya. Kita harus yakini bahwa kejadian ini betul-betul ini adalah ujian dari Allah kepada hamba-Nya. Nah, kita harus pede saja. Nah, kita harus menyadari itu. Mungkin ini salah satunya adalah menimpa pada umatnya. Mudah-mudahan bukan kita umatnya yang yang kena musibah ini. Kita hanya dampaknya saja. Nah, itu mudah-mudahan kita selalu berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita ujian Allah ini walaupun kita kena dampaknya. Yang ketiga, kita harus tetap ikhlas ya, yang kuncinya segala sesuatu ikhlas. Ibu itu kalau segala pekerjaan kita laksanakan dengan ikhlas, itu akan menjadikan motivasi besar kepada kita untuk selalu bekerja ya, walaupun Ibu juga tahu ya, pasti Bapak dan Ibu semua itu sudah merasa jenuh di rumah ya, menghadapi anak-anak yang dari kejuruhan ya, walaupun di rumah ada anak kita sendiri, tapi kan beda ya menghadapi murid-murid dengan anak kita ya. Biasanya itu lebih menyenangkan dengan anak-anak, dengan siswa-siswa ya dibandingkan dengan anak kita sendiri ya. Kalau anak orang lain kan banyak yang dihadapinya, jadi ada suka dukanya tuh ya, ada yang menjengkelkan, ada yang menyenangkan. Itu adalah warna-warni ya yang membuat kita itu senang tinggal di sekolah bersama anak-anak. Tapi itu ya yang menjadi kunci utamanya, tadi kita menyadari, kita ikhlas. Nah, sebagai motivasi, lihatlah anak-anak kita ke depan. Ya, yang terakhir ini lihat anak-anak masa depan, baik anak kita sendiri ataupun anak orang lain atau siswa-siswa kita harus jauh melihat ke depan. Siapa mereka, harus diapakan mereka, kemudian juga bagaimana mereka dan apa tujuan mereka. Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab seorang guru untuk membentuk siswa-siswa kita menjadi suatu saat menjadi siswa-siswa yang bisa berdiri sendiri atau mandiri, yang suatu saat akan ketemu jati dirinya anak tersebut insya Allah. Walaupun kita tahu ya, guru itu modalnya hanya satu itu, ikhlas ya, walaupun tidak ada timbal balik, apalagi yang sekarang ketahui dengan masa sekarang itu. Tapi insya Allah itu maha tahu ya, kita harus selalu ingat, kemudian juga mensyukuri ya, insya Allah akan membalasnya sebagai nilai ibadah. Cukup ya Bu Dian? Ya Ibu, terima kasih penjelasannya. Semoga kedepannya kita menjadi lebih bermanfaat, bersemangat, dan selalu menjaga kesehatan. Semangat Bu Dian. Semangat. Baik, terima kasih Ibu Dian sudah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Harmi. Nah, Ibu Harmi silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Jangan lupa di unmute dulu ya. Ibu Harmi, silakan di unmute dulu. Silakan, Ibu Harmi. Boleh ke Ibu Kepala Sekolah, boleh. Mau bertanya ke Ibu Pengawas juga boleh. Silakan. Ya baik. Menyampaikan juga boleh. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin ada sedikit yang saya tanyakan pada kesempatan ini. Begini, masalahnya kalau seperti ini ya, saat orang tua itu sibuk, tetapi anak harus segera mengumpulkan tugas. Nah, lalu kesulitan ya karena HP-nya itu hanya ada satu. Nah, mungkin apakah boleh gitu diberikan tugasnya lain waktu berupa pekerjaan yang lain gitu? Apakah ataukah ditambah karena waktunya tidak tepat gitu? Itu mungkin yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin hampir mirip dengan pertanyaan Budian ya tadi. Orang tua banyak yang mengeluhkan kalau anaknya itu agak sulit belajar. Nah, di rumah karena kurang semangat gitu ya, Bu. Ya. Ya karena ingin bertemu langsung dengan teman-temannya gitu, dengan gurunya juga. Bagaimana gitu caranya supaya kita bisa tetap menumbuhkan semangat mereka, supaya mereka tetap mau belajar, mau menimba ilmu, walaupun mereka dalam keadaan saum Ramadan seperti saat ini. Itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barangkali warahmatullahi ada wabarakatuh. yang mau menjawab dari teman-teman atau guru yang lain. Apa itu pengalaman ya? Pengalaman sebelum Ibu memberikan masukan. Apakah ada yang mau berkomentar dari rekan ini berdasarkan pengalaman bagaimana mengatasi apa yang disampaikan tadi oleh Bu Harmi ketika tugas, handphone, dan membuat semangat anak. Ada yang mau membantu silakan. Baik, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau menambahkan atau memberikan masukan untuk pertanyaan dari Ibu Harmi, silakan langsung di-unmute saja. Kalau tidak ada, mungkin mohon dengan sangat kepada Ibu Pengawas, barangkali sekarang kita berikan kepada Ibu Pengawas, barangkali mau memberikan masukan atau mungkin tambahan. Juga dari tadi ada Ibu Dian juga tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan yang kurang lebih pertanyaannya sama. Ya, kemudian ditambahkan lagi dengan Bu Harmi barusan mengenai penggunaan HP karena orang tua ini terkendala anak-anak HP-nya hanya satu sehingga harus bergantian barangkali. Ya. Silakan Bu. Tambahannya tadi buat ya tadi sudah Ibu tulis di chatnya. Untuk kemudian tadi cintai dulu pekerjaan kita, senangi dulu pekerjaan kita, bahwa pekerjaan kita yang seperti ini kita senangi dulu, kemudian dicintai, akhirnya kita enjoy mengerjakannya gitu ya. Nah kemudian untuk Bu Harmi, anak-anak biasanya menurut hasil pantauan Ibu ke rumah-rumah orang tua ya, biasanya anak-anak tidak mau belajar itu kalau disuruh nulis, disuruh mengerjakan tes, disuruh mengerjakan LKS. Biasanya mereka bosen gitu ya. Jadi caranya seperti tadi disampaikan bergantian, gantian berpartisipasi. Kalau mic diangkut dulu mic-nya supaya tidak ada feedback ya. Jadi
sama-sama bervariasi tugasnya kepada siswa. Siswa itu paling seneng rata-rata di sini di tetangga ini paling seneng jika disuruh buat video atau disuruh apalah gitu mengirimkan foto dan yang lain. Nah, kemudian untuk siswa yang telat tidak usah ada sanksi, tidak usah. Kita mentolerir mereka yang HP-nya nyasar. Bahkan yang tidak punya HP pun kita tolerir untuk diberikan tugas yang lain. Nah, yang misalnya bisa mengerjakannya nanti malam, baru malam mengirimkan, tetap kita hargai. Jadi, tidak ada sanksi. Jadi kita menghargai anak-anak, usaha anak-anak dan orang tua. Atau misalnya orang tuanya yang sibuk, kemudian bisanya dia hanya malam saja, kita hargai, tetap diakui bahwa mereka mengirimkan tugas, dihitung gitu. Kalau misalnya murid Bu Harmi ada 28, yang seorang mengirimkannya malam, yang 27 pagi, hitung saja 28 mengirimkan, berarti 100% gitu. Jadi tidak ada sanksi ya, tidak ada sanksi, tidak ada ini tidak terlalu memaksa. Dan kita juga selalu konsultasi dengan orang tua. Tanyakan sekali ke orang tua melalui chat atau melalui video call, boleh melalui apa saja. Tanyakan, bagaimana Bu, anak Ibu seneng nggak gitu ya, anak Ibu atau Bapak seneng nggak belajarnya, ditanyakan supaya ada kontrol dari guru. Ya, kalau misalnya tidak ada kontrol seperti itu, mungkin yang mengerjakannya setiap hari orang tua gitu ya, orang tuanya. Jadi sekali-kali mereka sedang mengerjakan, kita video call, tolong Bu dilihatin siswanya sedang mengerjakan gitu. supaya kita bisa ngecek benar nggak ya mengerjakan. Nah, kemudian nilainya nanti tidak hanya nilai pengetahuan. Nilainya itu lebih banyak ke portofolio ya nilainya. Kan kesehariannya Bapak Ibu sudah hafal anak satu persatu. Mungkin bagi anak yang tidak wanter di kelas, sekarang dia jadi pinter gitu, mungkin ada nilai tambahnya itu buat anak tersebut. Ternyata gini udah mimpi pinter gitu ya. Di bumi mah keresahan gitu. Di sekolah mah mungkin takut, mungkin malu oleh ibu gurunya seperti itu. Itu tambahannya ya. Jadi sekali lagi mari sama-sama kita cintai, kita senangi pekerjaan kita yang seperti ini. Yang baru hikmahnya kita jadi lebih pinter IT. Seperti sekarang kan sudah bisa join meeting. Lihat Bu Iyar sudah join tuh. Sudah ada yang lab juga ada gitu ya. Kelihatan di sini di chatnya, di meetingnya kelihatan ya. Sudah kelihatan siapa saja yang ikutan, itu kelihatan. Jadi dengan pembelajaran seperti ini, Ibu rasa lebih semangat gitu, lebih semangat. Ya, semangat. Itu mungkin yang tambahkan Pak Idris, mangga atur nuhun. Baik, terima kasih sudah memberikan penjelasan. Barangkali Bu Harmi sudah puas ya? Ya, terima kasih Bu. Ya. Mudah-mudahan Bu Harmi bisa puas dengan jawaban apa yang sudah disampaikan oleh Ibu pengawas. Selanjutnya, karena kita sudah mulai menunjukkan hampir mendekati ke angka 1. Jadi kita lanjutkan ke penanya yang selanjutnya. Tadi sudah ada request chatting yang sudah saya lihat di sini, ada Ibu Yuli. Ibu Yuli perwakilan dari kelas 1. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Singkat, jelas dan padat ya Bu ya. Terima kasih. Silakan Bu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Ibu Guru Semangat. semua.
Ini yang untuk di dalam proses belajar jarak jauh ini kelas 1 khususnya untuk siswa yang belum lancar membaca gitu. Jadi ini ada PR tersendiri untuk wali kelas ya. Jadi karena situasi sekarang pembelajarannya harus di rumah, jadi hambatan untuk wali kelasnya tidak bisa memantau secara langsung gitu. Bagaimana proses anak itu membaca di rumah. Jadi tidak semua orang tua bisa mengajarkan dengan baik gitu. Jadi banyak keluhan, ibu nggak nurut. Jadi untuk belajar baca setiap hari tidak bisa maksimal gitu untuk orang tuanya. Jadi tetap mereka mengandalkan ibu gurunya. Sementara tidak bisa bertatap muka langsung dengan anak-anak gitu. Jadi yang jadi pertanyaannya bagaimana gitu triknya ya untuk mengatasi anak yang belum lancar membaca dengan pembelajaran jarak jauh ini. Itu saja penilaiannya juga gitu. Jadi untuk anak kelas 1 itu dikatakan berhasil yang sudah bisa membaca ya untuk target kelas 1. Mangga barangkali ada yang bisa menjawab. Kemudian halo. Baik, terima kasih Bu Yuli yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin sebelum kita berikan ke Ibu Kepala ataupun Ibu Pengawas, barangkali ada teman-teman yang lain yang sudah pernah mengalami hal yang serupa dengan Bu Yuli ini. Silakan, boleh memberikan tanggapan, saran, masukan dari teman-teman yang lain barangkali. Baik, kalau tidak ada, kita berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan dari Ibu Yuli. Dengan segala hormat silakan Bu untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Ibu Yuli. Wah, terima kasih itu Bu Yuli, bagus sekali itu pertanyaan yang luar biasa itu. Ya, walaupun Ibu 23 tahun mengajar di kelas 1, belum pernah mengajar jarak jauh ya. Nah, inilah yang harus kita sikapi bersama, diskusikan bersama ya. Walaupun tadi sudah dikatakan Ibu itu istilahnya sudah berpengalaman ya di kelas 1, tapi menghadapi seperti ini belum pernah. Kita coba saja ya, mungkin ini bisa bermanfaat. Karena ini suka tidak suka ini harus ya dialaminya seperti ini. Seandainya mungkin tidak semua ya di kelas itu, hanya beberapa orang saja yang sampai saat ini, karena kita sudah 1 semester kan pembelajaran yang tatap muka. Nah ini tinggal masalah mungkin yang tinggal berapa persennya ya yang belum lancar. Nah ini mungkin pertama kita berikan masukan dulu ya kepada orang tua, apapun kondisi anak itu kita sampaikan. Nah kemudian juga kita beri masukan juga kepada orang tua, mungkin dalam hal memberikan pengalaman membaca itu kita jauh lebih bisa lah ya untuk kepada siswanya daripada orang tua ya. Tapi tidak semua, mungkin saja orang tua juga ada yang orang tuanya guru ya atau yang lain juga yang bisa, tapi sebagian besar kendalanya itu yaitu tidak bisa memaksa kepada anak untuk mau belajar membaca. Nah ini kita beri masukan, kita kan sudah hafal bagaimana cara mengajar kepada siswa yang ABCD ya, yang salah satunya ini yang belum bisa membaca itu. Nah kemudian
tolong sampaikan juga kepada orang tua, perbanyak ini buku-buku yang untuk latihan membaca. Banyak itu ya dijual, atau kita juga yang bisa juga kita membuat sampelnya, kemudian berikan juga kepada anak. Banyak metode-metode mengajar yang cepat ya, yang bisa disampaikan kepada orang tua, yang biasa kita laksanakan sehari-hari, ya, seperti Iqra lah. Iqra itu bukan hanya mengaji ya, tapi belajar Iqra yang huruf alfabet saja kita bisa sebetulnya itu mengajar cepat seperti itu. Nah, kemudian juga ini kepada anaknya diberikan pengertian oleh kita untuk mau belajar dengan mamahnya juga. Kadang-kadang kan dengan mamahnya suka manja-manja, ya, tidak mau belajar dan merasa dirinya aku bisa. Setelah dites, nah itu kan belum bisa. Nah, tolong ini diberikan sedikit penekanan kepada anak, maksudnya bukan sanksi ya, tapi penekanan agar dia mau belajar. Ya perlulah disampaikan kepada anak penilaiannya seperti apa kalau anak belum bisa membaca ya. Nah, kemudian juga ini perlu disampaikan juga kepada anak yang belum bisa membaca ini, seringlah bermain ya, bermain kartu-kartu kata ya, kartu-kartu huruf yang tidak membuat anak jenuh. Disinilah bukan berarti hanya kita membaca yang bacaannya panjang dari cerita-cerita ya, biasanya kan mamanya begitu, ingin menganggapnya itu cepat saja, anak dilatih membaca yang sudah jadi ya. Nah, kita berikanlah kartu-kartu kata ini atau kartu-kartu huruf, mamahnya disuruh seperti itu. Jadi ajak dengan situasi bermain kepada anak-anak supaya anak-anak tidak jenuh, tidak bosan, tidak harus membaca yang sudah berupa bacaan ya. Nah, ini insya Allah dengan metode-metode ini, langkah-langkah ini dari mulai huruf, kemudian juga suku kata, lalu kata, dari kartu-kartu ini mungkin kita bisa nanti memberikan contoh kepada orang tuanya untuk selalu bermain kartu kata saja. Apapun yang dia kerjakan di rumah, coba nanti anak dengan melalui kartu-kartu ya. Insya Allah itu bisa membantu juga. Nah, untuk penilaiannya kita tidak usah takut ya. Tadi kan kita tidak dituntut untuk selalu belajar tuntas ya, walaupun anak sekemampuannya itu apa boleh buat ya. Kita harus bijak ya, harus bijak di sini dalam menanggapi siswa yang masih ketinggalan dalam membaca. Walaupun kita punya target bahwa kelas 1 tuh harus sudah bisa membaca, tapi dalam keadaan darurat seperti ini kita tidak bisa target itu terlaksana. Guru hanya berencana ya, tapi ya inilah yang terjadi. Allah yang semata-mata ini kita semua inginnya seperti itu ya. Tapi ya disitulah ya, makanya kita harus lebih bijak lagi menanggapi hal ini, khususnya kepada anak-anak kita tadi yang belum bisa membaca. Ya paling tidaklah memberikan motivasinya, tidak harus berupa angka-angka ya. Kalau di hasilnya itu anak kan bisa saja udah sampai sejauh mana sih. Nah, ke mamahnya tolong divideokan anak sampai sejauh mana. Kalau dulu pas kita mau masuk ke COVID libur itu baru huruf, mungkin saja sekarang sudah suku kata ya, atau yang tadinya suku kata sudah menjadi kata, atau yang kata menjadi kalimat. Mudah-mudahan itu terjadi, berarti anak ada perubahan ya. Jadi kita bisa mengontrol lewat laporan orang tua berupa video yang anak sedang belajar membaca. Ketinggalilah gambaran anak ya, seperti itu juga kita bisa membaca. Insya Allah guru itu lebih jeli dalam menanggapi atau menilai anak-anaknya yang sudah kita ini ya, dalam satu semester ini sudah bergaul ya dengan anak-anak kita selama satu semester, pasti kita sudah hafal. Mungkin itu Bu Yuli ya masukannya. Mudah-mudahan Bu Yuli bisa mencari informasi lagi kepada yang sudah berpengalaman ya di kelasnya, sharing dengan teman-teman yang lain ya.
Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan jawaban untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyimak dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita sudah menginjak waktu pukul 12.28, tapi masih ngantri ini yang mau bertanya, luar biasa, sangat antusias sekali para penanya. Sampai mengantri juga bahwa tapi karena kita waktu juga yang sudah tidak bisa kita lanjutkan untuk kegiatan hari ini, barangkali satu saja ini kebijakannya, satu saja ini terakhir ya, mohon maaf yang pertanyaan-pertanyaan yang belum masuk mungkin nanti bisa kita jawab, kita sampaikan melalui chat Wapri ya. Satu lagi penanya, kesempatan terakhir kita berikan kepada Bapak Kurikulum kita yang sudah mendukung dan menginisiasi kegiatan pada kesempatan hari ini. Atas inisiasi beliau, kegiatan kita bisa berjalan. Kabarnya beliau akan menyampaikan pertanyaan yang akan disampaikan dengan segala hormat. Disilakan Pak Kurikulum Pak Tarmana untuk menyampaikan pertanyaannya. Jangan lupa mic-nya supaya di-unmute dulu ya. Belum masuk kayaknya Pak Nane mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana panas? Inisiasi adanya ini yang telah Sinyalnya kurang bagus kayaknya nih. Karena jaringan, karena sinyal Bu. Iya. Sinyal beliau kayaknya kurang begitu bagus. Silakan Pak Tarmana dicoba kembali. Ya, sudah atau ya? Iya. Ada Ya, ya. ada. Ya, terima kasih. Ini ya, Ibu Kepala juga yang lainnya, juga Ibu Pengawas. Mungkin yang saya sampaikan bukan pertanyaan ya, tapi ini pernyataan yang memerlukan ya dan perbaikan dalam rangka pembelajaran jarak jauh ini. Yang pernyataannya saya tahu ini rombongannya itu tidak. Untuk keragaman pemberian tugas pada anak kita, arahan dari bagaimana caranya supaya tidak ada efek yang kurang baik. Di antaranya tidak ada kecemburuan sosial, tidak ada perbedaan perilaku dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus mengambil sikap atau solusi untuk menyelesaikan seperti ini. Lalu apabila ada satu dari orang tua ada komplain karena ada perbedaan perilaku terhadap siswa pada satu saat, itu hanya ataupun dari saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarmana untuk menyampaikan pertanyaannya terkait barangkali ada kekhawatiran dari beliau seandainya kita kan sekarang belum punya panduan khusus untuk pembelajaran saat jarak jauh. Sementara seperti di Paku Jajar sendiri kita memiliki kelas yang berbeda-beda. Diharapkan barangkali kita memiliki satu panduan khusus sehingga bisa digunakan oleh setiap kelas, misalnya kelas 5
kelas 5 semua sama gitu. Dan kelas 4 misalnya yang dilakukannya, penanganannya sama karena sudah ada petunjuk yang ada. Itu barangkali. Silakan mungkin Ibu Kepala Sekolah atau Ibu Pengawas nanti bisa menyampaikan. Mungkin dari Ibu Kepala dulu ya. Ibu Pengawas kayaknya sedang. Iya. Sulit ya. Kalau masalah ini karena kita kan berbeda ya, walaupun kelas kita sama, sekolah kita sama, materi pun sama. Saya sering katakan ya dalam rapat tatap muka ke yang lalu lah ke belakang ya, saya sering mengatakan juga kalau rapat komite itu maksudnya begini, kita punya 3 rombel ya, itu kan setiap guru berbeda. Saya katakannya simpel aja ya kepada mereka bahwa guru itu mempunyai karakter, kemudian kompetensi, ya inovasi, itu yang masing-masing berbeda. Maka saya katakan lain koki, lain pasakan. Nah itu sebenarnya sudah dijelaskan lebih awal kepada mereka. Nah sekarang kalau toh harus disamakan, mungkin kita bisa saja kalau dalam pemberian tugasnya. Tapi dalam menghadapi siswa itu, penyampaian itu kita tidak bisa. Karena setiap guru itu punya trik masing-masing lah. Kalau bilangnya Bu Yul itu trik masing-masing ya. Atau model masing-masing, ya metode masing-masing. Nah ini tidak bisa disamakan. Kalau materi oke lah kita boleh nanti sama-sama asal Bapak dan Ibu guru pun mau gitu ya. Satu yang sama lainnya itu matching. Satu sama lain itu tidak ada. Yang satu ada juga kan yang oke gitu. Yang satunya ngikut saja atau mangganya ngaken gitu ya, atau ada juga yang guru yang ini kan biasa-biasa aja, yang penting memberikan tugas, ada juga seperti itu ya. Jadi ini mensikapinya silakan nanti dengan guru-guru yang lain ya, berkolaborasi lah untuk membuat satu model ya atau satu metode ini bagaimana caranya supaya dalam pemberian materi ini bisa sama, kemudian hasil yang diharapkan pun orang tua menyikapinya bisa sama ya. Pasti ini terjadi bukan saja di online ya, sehari-hari pun sama seperti itu. Keluhan itu sudah banyak ke ibu itu ya. Hanya menyikapinya seperti itu. Ya kalau ibu itu harus begini kepada guru, nggak bisa. Guru pun nggak mau itu kan, dia punya inovasi tersendiri. Kalau ibu yang selalu harus begini disamakan itu nanti tidak akan berkembang. Ya sekolah kita itu tidak akan berkembang. Atau murid-murid kita pun kaku kalau satu ini disamakan. Biarkan aja, kita sudah punya panduan, sudah punya kurikulum, sudah punya ada batasannya di situ, ada KD, ada pembelajarannya. Tinggal ini modifikasi setiap gurunya, mau seperti apa, mau dibagaimanakan kepada siswanya itu, ya itulah ya inovasi guru masing-masing. Jadi untuk sementara ini antisipasi itu orang tua pun karena tidak banyak ya, ada itu kecemburuan itu sudah sampai sih ke ibu. Tapi kan ibu juga menyikapinya seperti itu, bahwa guru itu tidak sama ya, walaupun materi sama ya. Nah itu mungkin nanti ibu pengawas bisa menambahkan bagaimana menyikapi hal ini, karena guru-guru kita banyak ya, maksimal atau minimal sudah ada yang 4 orang, ada yang 3 orang, satu rombel itu pasti akan berbeda. Mungkin itu saja dulu Pak Idris dari Ibu. Barangkali Ibu pengawas mau menambahkan. Baik.
Terima kasih Bu Kepala Sekolah sudah menyampaikan jawabannya untuk Pak Tarmana. Mungkin ada tambahan dari Ibu Pengawas terkait dengan pertanyaan dari Pak Tarmana. Dengan segala hormat silakan Bu, barangkali ada tambahan mengenai panduan khusus untuk Terima kasih Pak Idris. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala, memang seperti itu ya. Tapi jika misalnya ingin disamakan tugasnya, misalnya ingin disamakan, jadi antar guru satu dengan guru yang lainnya harus berembuk dulu gitu, Jadi misalnya kelas 5 itu ada kelas 5 misalnya ada 3 orang guru, berembuk dulu, buat dulu panduan, buat schedule. Hari ini tugasnya apa, hari ini tugasnya apa, itu hasil musyawarah bertiga gitu. Boleh disamakan seperti itu. Kalau tidak seperti itu, kita berembuk dulu, nantinya bisa silih salahkan gitu. Yang Ibu lihat di kelas 6 di kelas 6 tugasnya sudah sama, kalau tidak salah sama ya, kelas 61, 62, 63 tugasnya sama, tapi ngirimnya nanti ke gurunya masing-masing. Kalau tidak salah Bu Iyar seperti itu ya? Kelas 6, halo kelas 6. Iya Bu. Ya, Bu Iyar. Iya kelas Bu. 6, tugas kelas 6, 1, 62, 63 sudah disamakan. Ya, Sudah tugasnya disamakan, tapi dikirimnya ke gurunya masing-masing. Nah, bisa seperti itu. Ya. Berarti Bu Iyar itu hasil kesepakatan Bu Iyar, Bu Asti dengan Pak Pandang. Itu boleh, seperti itu juga boleh. Kalau Pak Na di kelas 5 ingin sama, bergabung guru kelas 5 semuanya. Nah, tapi bersepakat dulu buat schedule-nya. Hari ini tugas untuk anak-anak apa, kemudian siapa yang memberikan tugasnya begitu. Hanya mungkin memberikan tugasnya harus masing-masing guru, hanya schedule-nya dibuat bersama-sama. Karena grupnya kan satu kelas ya. Kalau kelas 6 grupnya sudah semua kelas gitu. Kelas 6 harus sudah semua. Jadi bisa seperti itu juga disamakan. Nanti ngirimnya ke guru masing-masing gitu. Ngirimnya ke guru masing-masing. Sekarang kelas 6 Bu Asti sakit, mungkin itu oleh Pandang ya, oleh Pandang di cancelnya oleh Pandang di ininya oleh Pandang. Jadi hasilnya dikumpulkan ke Pandang. Boleh sama, berbeda lebih bagus, itu berbeda. Kemudian materinya bisa dihubungkan dengan materi-materi yang ada di buku tema. Ya, yang ada di buku tema tadi dihubungkan, tapi yang terutama yang life skillnya, yang keterampilannya ya, yang ditugaskan kepada siswa. Di keterampilannya itu banyak sekali. Nah, itu terutama yang disuruh ditugaskan kepada siswa. Tapi hasilnya seperti apa? Itu tergantung tadi orang tuanya masing-masing. Kata Ibu Kepala kan orang tuanya macam-macam. Bahkan anak-anak kalau belajar dengan ibunya bahkan tidak mau karena ibunya lebih galak dari gurunya. Ya. Ya kayak singa katanya, ibunya kayak singa. Jadi mesti mau belajar dengan ibu bapak gurunya. Jadi sampaikan kepada ayah, bunda, pada bapak, ibu, wali murid, tetap bersabar karena mendidik anak itu tugas kita bersama begitu. Itu mungkin jawabannya Pak Na ya. Terima kasih Pak Idris, mangga. Baik, terima kasih Ibu sudah menyampaikan jawaban. Mudah-mudahan Pak Na bisa puas ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah maupun Ibu Pengawas. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini tiba waktunya kita pada akhir acara
karena waktu juga yang memisahkan kita. Sebenarnya kita masih rindu ya, rindu berat tidak tertahan kalau kata Pana ini. Tapi karena waktu juga yang memisahkan kita semuanya, jadi dengan berat hati acara Paku Jajar Menyapa pada sesi kali ini kita akan cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah mudah-mudahan dengan masukan dari teman-teman tadi yang berharap ini bisa tetap kita laksanakan, mudah-mudahan ke depan Paku Jajar Menyapa sesi 2, 3, 4 dan seterusnya masih bisa kita laksanakan kembali. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Bentar katanya Pak Edis. Kedap. Sebelum selesai semuanya tampil dulu videonya, kemudian di screenshot daftar hadirnya, di screenshot gitu ya, Edis ya. Screenshot gambarnya. Siap. Jadi semuanya tampil dulu. Silakan semuanya videonya dinyalakan. Semuanya supaya tampil wajahnya. Nanti ya, sudah saya screenshot Bu di sini. Udah. Di saya sendiri ya, sudah di screenshot. Iya, bagus. Lanjut. Enggak. Ya. Baik, teman-teman, barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan. Karena screenshotnya tadi Ibu pengawas belum ada yang ter-screenshot, mohon maaf, mungkin Ibu sekali lagi saya screenshot lagi ya, supaya nanti saya bisa kirimkan juga untuk bahan laporan sama Ibu. Sebentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu saja barangkali pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih Ibu Kepala sudah hadir, Ibu Pengawas juga terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Bapak Kurikulum juga dan juga teman-teman yang lain sudah menyempatkan hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dan dijauhkan dari segala bentuk bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus berjempol buat Paku Jajar. Terima kasih. Silakan sadayana tiasa nyarios ayeuna mah. Angga. Kintun screenshot na pada update status na WA. Biar kan ya pertama kali muncul